Atau ada tekanan atau memang orang bisa milih kelas kayak gitu ya lah patron kita Dengar ya. negara kita. Oke, ya, coba diulang lagi tadi. Tadi ganti spool ya kayaknya iki bioskop zaman biyen nih. Jadi ganti spool iki anu filmnya sekang Prokerto digawe nang Banjar kuwi sekang Tundan yang Purbalingga ya. Oke, coba diulang lagi tadi. Ini loh tadi yang awal penandatanganan letter of intent itu, saya kira kan elit-elit di pusat sana itu kan orang-orang pinter ya, orang para begawan ekonomi. Dan ketika mereka memutuskan untuk menandatangani ke dalam kesepakatan global pasar bebas itu, apakah mereka memang dengan pertimbangan yang matang, sadar, atau karena tekanan politik, atau memang ada pertimbangan-pertimbangan lain dengan resiko globalisasi yang demikian destruktif bagi sumber daya alam kita dan kondisi nasib rakyat Indonesia. Itu pertanyaan awal saya kepada Pak Toto. Oke. Mas. Oke. Bisa dilanjut ya ini ya? Bisa. Bisa Pak Toto. Oke, ya nek kowe takone kuwi ya kurang ngerti wong aku ora melu ya ta. Yang persis apa pertimbangannya ya pasti, tapi gini, tapi itu bisa ditelusuri ya sebetulnya ya. Itu kan tidak sekonyong-konyong langsung globalisasi sebetulnya. Kan sejak kan ada Gestapo lah, ada macam-macam ya, perang dingin lah macam-macam gitu ya. Jadi negara-negara yang pada saat merdekanya itu setelah Perang Dunia Kedua ya, kayak Indonesia kan merdeka setelah Perang Dunia Kedua kan, itu yang merdeka kira-kira bareng-bareng Indonesia itu kan saat itu isunya itu kan anti penjajahan. Apa penjajahan itu bahasa lainnya apa tuh namanya tuh? Terus Kolonialisme. anti Kolonialisme. Anti kolonialisme, anti kapitalisme, bahkan sudah sampai pada tingkat anti Amerika itu pada saat itu ya. Ini coba bisa dilihat anunya lagi itu. Ini ketika Amerika presidennya Truman itu. Nah, itu hampir tidak hanya Indonesia, di negara-negara lain juga sama. Amerika agak mikir ini, wah gimana nih kalau ini nggak usah ditampilin lagi apa namanya, oke, nggak usah ditampilin lagi. Jadi akhirnya Presiden Truman itu mengumpulkan ahli-ahlinya itu. Ini gimana nih kalau negara-negara itu udah anti kita itu gimana? Nah, salah satunya setelah diteliti ya, para ahli Amerika itu berkumpul dan meneliti itu semua, akhirnya kesimpulannya ini nggak ada cara lain kecuali diganti nih packagingnya itu. Packagingnya dari kapitalisme diganti menjadi development itu dengan bahasa setempat ya. Kalau Indonesia pembangunan, di Filipina pakai bahasa Tagalog, di Thailand, di mana-mana. Nah, ketika diganti pembangunan itu, nah udah diterimalah pembangunan ini kan positif, itu nggak ada negatifnya, itu sebagai sebuah kalimat itu. Diterimalah, amin amin ya robbal alamin itu. Semua orang-orang beriman juga menerima itu gitu loh. Nah itu sebenarnya mulai strategi baru yang dilakukan gitu. Nah sementara mereka mulai menata tadi ya, bagaimana pemodal internasional itu bersatu padu mulai melakukan itu gitu. Nah salah satu strategi yang mereka lakukan awal ya dengan utang itu, dengan strategi utang. Bahkan awal-awal dulu bukan utang istilahnya, bantuan gitu loh, zaman Orde Baru itu. Nah dari situ sebetulnya, nah
sebetulnya globalisasi mulai ini ya setelah ditandatangani setelah ditandatanganinya LO itu mulai ya Orde Baru ya tentu saja pasti ada relasi macam-macam, ada hubungan macam-macam, ada ya tentu mungkin juga ada tekanan, ada macam-macam lah itu. Mungkin juga ada yang setuju, ada yang nggak setuju, tapi yang jelas bahwa itu sudah ditandatangani. Kira-kira itu. Dan saya kira implikasinya sampai sekarang itu. Nah, pertanyaannya kan apakah benar imperialisme itu sudah nggak ada? Jangan-jangan cuma ganti bentuk juga gitu loh. Kalau dulu Belandanya datang, besok VOC-nya sekarang malah nggak perlu harus datang gitu loh. Seandainya toh datang itu ya sebagai teman, bukan sebagai penjajah gitu silahkan. Oke, dan teman-teman kan juga ingat kan pada saat-saat itu kan juga banyak orang yang di sekolah mendapat beasiswa ke sana, yang dokter lah, yang S2 lah, yang apa itu. Nah, semuanya dalam rangka itu. Menyatu padukan pikiran yang bahwa memang pada saat-saat itu juga orang tidak bisa mengkritisi, wah ini penjajahan baru ya nggak terasa juga. Bahkan kayaknya ini nggak ada cara lain ini kemiskinan itu harus ditangani dengan cara ya, kan ada keyakinan seperti itu, sama seperti modernisasi pertanian kan saat itu bahkan nggak terlalu muncul itu yang kritik yang sifatnya struktural bahwa modernisasi pertanian ini akan akan memiskinkan petani, itu kan juga hampir jarang ya, tetapi semuanya menerima ya dengan dengan adanya mulai hibrida dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kira-kira itu jawaban saya. Oke, jadi kalau corona ini pandemi, globalisasi juga adalah pandemi karena dulunya nggak ada ya. Kemudian mewabah dengan sedemikian langkah-langkah yang tadi diceritakan oleh Pak Toto itu ya Mas ya. Bahkan itu tingkat kehalusannya lebih halus lagi karena bajunya adalah baju pembangunan. Alamin oleh semua orang gitu ya. Nah, kemudian situasinya sampai hari ini ternyata narasi pembangunan itu, misalnya ya ciri pembangunan infrastruktur ya, itu sekarang terrem sedemikian rupa nih Pak Totongi oleh situasi betapa jadi ini adalah titik weakness ya, paling lemah dari gencarnya globalisasi. Itu mungkin yang dimaksud oleh Pak Toto tadi. Ini adalah momentum sebetulnya nih Pak. Karena sebetulnya kalau saya bilang momentum itu adalah nggak ada cara lain kecuali apa yang disebut klaster ya oleh Mbak Nun ya. Kalau saya melihat sebuah kelompok atau bahkan saya juga ngomong nih saya ke Mbak Nun ini, coba ada ayatnya loh itu, ayatnya yang tentang perubahan itu akan bisa berubah kalau dimulai dari kaum ya kan. Apa kuwi ayate coba golek iki. Bukan ya kaum kan, bukan umat atau bukan negara atau bukan masyarakat, tetapi kaum. Nah, kaum ini adalah klaster atau kelompok-kelompok masyarakat. Nah, harus dimulai dari situ. Itu yang, nah saya kira di pandemi ini secara tidak langsung banyak orang yang akhirnya harus mau tidak mau harus hidup di dalam klaster masing-masing. Mau soal pangan kayak mau apa kan gitu. Itu yang saya kira yang terakhir video yang dari chatnon.com yang saya ngomong merefleksikan teman-teman yang selama pandemi itu sebenarnya maksudnya itu. Ya, kekuatan komunitas yang punya esensi sebagai klaster. Nah, berarti ini PR-nya adalah identifikasi sebetulnya. Jadi kita kemarin sibuk urusan protokol kesehatan sampai kita belum pernah sungguh-sungguh mengidentifikasi sebetulnya kita ini berkumpul ini formatnya adalah umat atau kaum gitu ya. Kita ini klaster atau
kerumunan biasa, orang yang ketemu habis itu selesai gitu ya. Itu identifikasi itu penting ya Pak Toto nggih, untuk saat Iya. ini. Ya makanya sebetulnya gini loh, umpamanya satu contoh gitu, kenapa saya tertarik dengan apa yang dilakukan Kukuh dengan apa namanya Karang Taruna, itu klaster menurut saya. Ya harus dimulai dari situ, dan banyak potensi yang mereka bisa lakukan gitu loh. Tapi harus sampai ke cara berpikirnya juga harus diperbaiki. Tetapi intinya kan sudah mulai membangun mandirian di tingkat kelompok-kelompok tertentu gitu loh. Entah itu pangan, entah itu sandang, entah itu papan dan sebagainya, yang terutama yang berurusan dengan kebutuhan dasar. Paling tidak sebenarnya gerakan yang harus dilakukan adalah mengurangi uang keluar yang masuk ke itu koceknya para pemodal itu. Yang memungkinkan kan hanya itu cara melawannya. Nggak bisa di demo, ya gimana mau demo kemana, kantornya sudah begitu kok. Jadi menurut saya ini agama baru yang lebih mayoritas, ini lebih masif. Di wong Islam ini ya aja sombong merasa mayoritas sih ya umat globalisasi ini. Agama globalisasi. Ya wong kabeh agama ya udah mlebu kono kuwi ya. Globalisasi itu nggak peduli dia mau orang sholat tiap hari atau apa, nggak ada masalah, dia nggak anti itu. Yang penting do tuku, yang penting mau jilbaban rapet jipet ya orang masalah mereka. Bahkan bila mana perlu kalimatnya diganti Arab semua, apa ya nggak masalah globalisasi. Dimainnya udah pada tingkat itu ya, tapi yang paling penting seleranya tadi ya, cara berpikirnya udah cara berpikir global gitu loh. Itu mau dilabel halal ya Mas, set saja halal ya, karena dia itu mau halal. pasar. Label itu kan sebetulnya kan salah satu klausul itu tadi, kalau Anda lihat ya di trade guide dan sebagainya, kan salah satu rekomendasinya kan harus ada lembaga ini apa, hak cipta apa namanya itu, Haki. ya nah salah satunya kan harus ada itu. Nah sekarang kan kelihatannya aja nih dengan media terbuka ini, kelihatannya kita merdeka, yang enggak, malah mereka semakin gampang mengontrol kita. Jadi apa yang sudah ditempuh Mas Kukuh di Karang Taruna ya Mas Aing ya, ini diapresiasi oleh Mas Toto ya. Nah tentu ini mengandung ekspektasi yang tinggi, nanti ini progresnya harus sampai mana gitu. Mungkin nanti Mas Kukuh bisa curhat apa ya, realitas yang ada di lapangan seperti apa dan sebagainya ya. Kalau jadi misalnya gini Pak Toto, kita ini kan ya sama seperti yang tadi di awal ya, kita ini kan orang yang apa itu butuh patron gitu ya. Ada yang harus di mute itu, punya Lukman tuh, di mute dulu. Oh nggih, tolong ada yang di mute. Ada yang noise itu. Kita di ini kan dari nah oke, sip yuk. Oke lanjut Rizky. Nggih, kita kan butuh patron. Nah, sementara dalam membuat klaster itu kita benar-benar diuji untuk kita istihad sendiri ya Mas Kukuh ya. Misalnya gini, kalau kita bicara, kita ini sesama UKM gitu ya, bacaan yang beberapa saya temukan itu, pelatihan UMKM itu yang terjadi selama 20 tahun terakhir itu sudah masif sekali. Tapi angka yang menunjukkan pertumbuhan kemajuan UMKM itu sangat rendah gitu loh. Jadi ini banyak pelatihan, banyak pembinaan, tapi ternyata tidak ngefek gitu. Faktornya adalah soal kesempatan. Misalnya UMKM itu kalau dapat kredit itu ya mesti kecil gitu kan. Kalau dapat pelatihan packaging paling plastik dikasih stiker gitu kan. Sementara kita masih bersaing dengan klaster dari kelompok wiraniaga yang lebih besar ya Mas ya. Misalnya juragan-juragan di Pasar Wage misalnya itu ya. Itu sama-sama supplier kerupuk, itu mereka kolaborasinya luar biasa loh ya gitu ya. Nah, jadi
satu, kita tidak punya model klaster yang kuat itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kok sepertinya kita selalu minder karena kalah kesempatan gitu ya. Nah, apakah itu sebuah masalah yang harus diatasi atau sebetulnya itu hanya stigma saja Pak Totong ya, bahwa kita itu selalu merasa kalah oleh yang lain gitu. Yang dilakukan oleh aparatus globalisasi kan membuat kita tidak percaya diri. Satu contoh, kalau orang Gunung Kidul itu makan tiwul itu ya diolok-olok supaya malu, hingga sampai mereka nggak bikin tiwul. Ya nanti Indofood bikin di situ, di orang beli gitu loh. Jadi ngesuk ngendi kuwi sing geblek lah sing mendoan ya susu diwadani ngono loh. Jadi makanan yang tidak bermutu lah, macam-macam gitu loh. Sehingga sampai masyarakat tidak percaya diri untuk makan itu, karena kalau makan itu tidak gaya, orang bangga ngono loh. Ini ya berlaku pada makanan, berlaku pada kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Maka pendidikan juga didesain supaya masyarakat tidak percaya diri untuk mendidik dirinya sendiri. Makanya dibutuhkan expert kan gitu. Jadi nanti ada sekolah yang berbasis apa itu ya label aja, itu tahayul yang harus dibangun untuk supaya masyarakat itu nggak percaya diri untuk melakukan sendiri gitu. Maka gini, jadi saya kira kayak di Madinah yang dibangun itu kan klaster sebetulnya. Klaster. Nah memang klaster ini harus banyak di mana-mana gitu loh. Kayak Sanggar Tanah Aram itu juga klaster. Nah kita membangun sejak dari cara berpikir sampai kehidupan sehari-hari. Nah memang agak berbeda ya, ini bukan berarti orang nggak boleh berdagang, boleh gitu loh. Tetapi yang sedang kita lakukan, kalau kita melihat peluangnya kan tadi tinggal perebutannya kan ada di komunitas gitu yang kita sebut klaster. Perebutannya tinggal di situ. Nah bagaimana klaster ini memiliki keyakinan untuk bahwa pilihannya adalah untuk membangun survival, untuk membangun kemerdekaan hidupnya, itu yang paling mendasar. Mau berangkat dari ternak kambing, mau berangkat dari apa nggak ada masalah, karena nggak mungkin kita melawan secara frontal. Itu yang bisa mestinya negara, udah nggak. Kalau ada di kasus negara lain kan LOI itu kan disobek, udah nggak mau utang, nggak mau dibayar, udah. Nah, kan nggak mungkin kita, kalau kita ngelihat fenomena negara kita sampai saat ini kan mereka bagian dari itu semua gitu. Termasuk urusan ekspor import itu kan sebenarnya di situ sebenarnya letaknya gitu. Ya apalagi ekspor import, bayangkan garam yang mestinya itu membludak di Indonesia kok bisa garam itu import, itu kan aneh juga itu loh. Itu urusan. Nah makanya kalau kita mau mempengaruhi negara kan panjang banget itu. Ya harus membangun kekuatan di klaster tadi, itu yang sangat memungkinkan gitu. Ya, oke. Ini nanti Mas Kukuh nyambung ya. Kemudian juga nanti Mas Karyanto tadi ya, kita di awal nanti ngobrol-ngobrol juga Mas tentang fenomena ini. Kita kemarin kan semangat untuk bercocok tanam ya Mas ya. Nah terus tadi Mas Karyanto kan cerita ya, apa, harga beweh itu jengkol yang masih muda ya. Nah itu yang dulu sempat naik jatuh ya. Oke, ini sayuran jatuh gitu. Sebelum dilanjutin ya. Okay. Sebelum dilanjutin, kita kan sebenarnya dapat clue dari pandemi corona ini. Okay. Clue-nya salah satunya adalah nggak ada cara lain kecuali gotong royong kembali, kolaborasi, memikirkan kehidupan bersama. Ketika kita
merasa sebagai OTG itu kan juga bagian dari melindungi di antara kita kan itu sebenarnya. Jadi menurut saya cukup menarik ini corona ini satu sisi ya merepotkan kita, tetapi sisi lain juga melahirkan apa namanya anasir-anasir yang sebenarnya melawan globalisasi secara alamiah gitu loh. Oke, kira-kira itu saya kasih clue-nya itu dulu itu. Corona melahirkan anasir-anasir untuk melawan globalisasi, walaupun awalnya merepotkan. Ini siapa dulu, Mas Feb? Dia harus bertanya mungkin kalau. Oh iya, Mas Kukuh dulu ya. Baik, terima kasih Pak Toto. Kaitan yang sedang saya dan teman-teman lakukan ini saat ini masih dalam tahap penguatan usaha di masing-masing kader. Artinya kolaborasi antar kader usaha ekonomi produktif ini belum terhubung sepenuhnya. Jadi yang sedang kami lakukan saat ini masih mendukung teman-teman di ranah bisnis individunya masing-masing. Misalnya ketika satu teman membutuhkan legalitas usaha, nah itu kemudian kami bantu untuk perolehannya, pengurusannya. Kemudian ada teman yang dia butuh pelatihan pengolahan suatu bahan baku tertentu untuk support produksinya. Nah ini kemudian kita jalin kemitraan dengan pihak kampus begitu. Dan untuk urusan pemasaran saat ini juga kami masih lakukan apa sifatnya saling bantu begitu ya, saling bantu memasarkan. Misalnya saya pada hari-hari tertentu saya masang di story medsos saya adalah produk teman-teman, dan teman-teman lain pun melakukan hal yang sama untuk memasang mengiklankan produk teman lain. Nah, yang sedang kami siapkan akan kami tempuh ke depan adalah itu tadi, model-model kolaborasi antar kader usaha ekonomi produktif di Karang Taruna. Kami terakhir sedang menyelenggarakan rapat di wilayah ini artinya kalau struktur pemerintahan saat itu berarti kawedanannya di 4 atau 5 kecamatan terdekat. Nah itu kemarin kami koordinasikan dari masing-masing kecamatan ada potensi-potensi apa yang paling dominan, kemudian antar kecamatan atau di intern kecamatan tertentu ini bisa dikolaborasikan dengan unit usaha yang mana begitu. Karena kami sedang meneliti adakah kemungkinan di antara teman-teman itu yang produknya itu merupakan runut hulu sampai hilir begitu lah. Nah ini yang akan kami selenggarakan. Misalnya si A ini ternyata dia memproduksi bahan baku tertentu begitu ya, dan si B ini memproduksi satu olahan yang bahan bakunya adalah hasil produk dari si A begitu, dan seterusnya. Nah ini yang sedang kami teliti, karena memang pendataan yang telah kami lakukan ini beberapa waktu yang lalu yang memang hampir berhimpitan dengan pandemi ya. Kemarin kami waktu saat pendataan, nah maka data yang sudah kami collect ini sementara masih data mati begitu, Mas Rizky, Mas Karyanto. Data mati artinya ini belum tergali secara real di lapangan masing-masingnya, masih wujud data material gitu loh, material data, belum penggalian secara lapangan, kemudian detail-detailnya setiap kader begitu, sehingga belum bisa menciptakan
interconnecting ya istilahnya. Interkoneksi apa koneksitas ya antar unit usaha yang ada. Begitu Mas Karyanto. Satu yang bagi saya dan teman-teman menjadi modalitas tambahan adalah terakhir begini Pak Toto. Kami dari teman-teman jejaring usaha produktif Karang Taruna ini kemudian setelah sowan dengan beberapa kepala dinas, kemudian kami mendapat momen ketika di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Banyumas ini menyelenggarakan atau mengadakan satu organisasi induk UMKM. Nah, kami mendapat momen ketika Dinkop UKM Banyumas ini menyelenggarakan organisasi induk UMKM dan kami masuk di dalamnya dan termasuk saya saat ini juga bersyukur masuk di jajaran pengurus inti di organisasi induk UMKM ini. Artinya peluang-peluang adanya support pemerintah segala macam dari fasilitas yang Mas Rizky juga sampaikan termasuk pelatihan-pelatihan ini saya dengar dari sumber suara begitu. Artinya setiap fasilitas pemberdayaan UMKM baik yang datangnya dari dinas kabupaten, provinsi maupun kementerian, organisasi induk inilah yang menjadi saluran utama. Apa yang dikerahkan di tingkat kabupaten, kemudian Karang Taruna UMKM per klaster, kemudian satu menjadi tantangan tersendiri Mas Gogo ketika dibikin grup UMKM dalam satu desa sekecamatan, kemudian muncul selentingan-selentingan sing masuk lebu grup kan menawarkan apa produknya masing-masing itu. Ya sing tuku siapa ki bakul kabian gitu. Jadi seperti itu. Ya itu satu tantangan tersendiri nanti di iya, jadi kadang kan tidak menutup kemungkinan produknya pada baik ternyata hasil dari Lazada KP kok jadi produknya pada baik KP aja itu juga sekan sumber yang sama gitu seperti itu. Itu juga iya. Itu yang ketika kita mengikuti dari program awal yang Mas Kukuh bangun. Oke, Mas. Pak Toto, saya kembali ke globalisasi Pak Toto. Kapitalisme and globalism gitu loh. Saya kan dari intelektual ya Mas Karyanto, pedagang intelektual. Selama ini saya agak kesulitan dalam menjelaskan kepada umat saya, kepada jamaah saya, janjane sing jenenge kapitalisme gue apa, globalisasi gue apa, saya sangat kesulitan. Janjane aku seperti lihat mudeng gitu loh. Ada transnational corporation gitu kan, ada pergerakan modal lintas negara, lintas batas, ada NGO yang anti globalisme gitu kan. Nah, kita berbicara perdagangan, ekspor impor, kemudian transaksi lintas negara itu dari dulu kan sudah ada. Sejak zaman kerajaan, zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, zaman Rasulullah udah ada transaksi, ada kafilah, itu kabilah namanya ya, yang rombongan onta berdagang ke Syam, ke Syria gitu. Ya itu yang membedakan kapitalisme itu apa sebenarnya? Toh dari dulu sudah ada perdagangan, sudah ada ekspor impor, dan berarti sudah ada globalisasi kan, sudah ada lintas negara, lintas benua. Nah inilah perutan saya saat menjelaskan kepada umat gitu loh Pak Toto. Mohon dengan bahasa yang sangat mudah diterima publik, kira-kira penjelasannya bagaimana ketika berbicara kapitalisme. Terima kasih Pak Toto. Jadi Ya, nah, silakan Pak Toto menurut untuk aku wis ora perlu menggunakan kata-kata itu lagi, bahwa intinya ngomong nang ngisor ki kan bahwa ternyata dheweke kon dadi konsumen, kon dadi pembeli tok ngono. Nah, untuk memperbaiki itu semua
sekarang harus dibangun kepriwe carane supaya duwite dheweke aja pakaian sing metu kan gitu. Nah maka itu sebenarnya upaya-upaya untuk ya yang sing ora kudu. Nah saiki kan pertanyaannya nak nang desa sayur tuku kan gue wis bermasalah menurut saya kan, umpamanya itulah yang mulai dari situ aja. Intinya sebenarnya bagaimana anggaran rumah tangga kita itu tidak terlalu banyak keluar untuk hal-hal yang terlalu penting kan, banyak itu. Nah tapi saya ini kan umpamanya kayak pulsa, kayak apa maning kan udah mungkin bisa dilawan, gue ora bisa gawe pulsa dewek gitu loh. Nah yang bisa kita bikin itu apa? Nah saya kira gini, saya kira video yang terakhir saya bikin itu menurut saya itu tengara untuk soal ini, walaupun aku orang ngomong globalisasi gitu ya, tetapi sebenarnya itu sudah tengara untuk bagaimana sih melakukan antisipasi dan melakukan merespon ini semua. Itu yang kalau saya mau jawab kukuh tadi, menurut saya yang paling harus ditingkatkan ya harus dibikin ya tahap-tahapnya kayak apa nih. Oke lah, kemarin mungkin ada yang melalui orang per orang, mungkin cuma 1-2 orang, dan itu yang mungkin harus dipetakan. Termasuk tadi ya kabeh trainingnya nyablon terus nggak bisa sablon kabeh kan. Ya mestinya tidak berangkat dari itu, makanya harus ada pemetaan di klasternya tadi, di lingkungannya, itu yang paling penting menurut saya. Umpamanya kayak sapa kuwi sing cah sama gede kuwi sing gawe peternakan wedhus itu kan dia mulai dengan cara mengkolaborasikan cara perbankan yang diterapkan di dalam sistem pengelolaan kambing. Jadi wong ki orang gaduh, tapi aku invest, sama seperti saya naruh duit di bank. Tapi nah saya bilang kamu harus punya perhitungan lebih tinggi dari bank. Nah saya cek selama dia 2 tahun itu, saya tanya investornya kayak apa tuh, bertambah atau keluar masuk atau gimana. Ternyata bertambah, tidak keluar masuk. Artinya apa? Bahwa investornya kan pasti merasa diuntungkan dari apa namanya usaha itu. Nah sekali lagi saya ingin menjawab tadi soal kapitalisme. Kapitalisme itu aja campur baur karo dagang. Dagang itu ora dilarang, wong Gusti Allah we kon berniaga kok, perintah wong kon berniaga. Nah yang jadi soal kapitalisme yang sudah jadi globalisasi itu kan ada konsentrasi modal yang bisa membunuh banyak orang, sebenarnya kan itu. Tapi kan kalau kita berada di masyarakat ya rasa bahas kuwi, yang dibahas ya kepriwe carane supaya dhewek iki ora apa-apa tuku gitu. Itu yang paling penting itu kan, ya sudah mulai dari kebutuhan dasar. Nah memang gini, saya di video yang terakhir saya dengan Helmi itu kan saya kasih contoh ada produk minuman cap tikus itu yang dibikin oleh orang-orang di Manado itu. Nah mereka kan berangkat dari kebutuhan sendiri. Awalnya itu mereka itu menyuling minuman itu untuk minum sendiri ya, tapi kan kabeh wong gawe. Nah akhirnya terjadi surplus minuman kan. Nah itu yang dijual itu surplusnya itu. Tetapi kenapa mereka bisa bertahan padahal sudah dilarang berbagai peraturan untuk melarang itu? Karena apa? Kekuatannya karena dia berangkat usaha yang berangkat dari kebutuhan sendiri. Jadi ya mau dunia apapun ya dia tetap bikin, wong memang dikonsumsi sendiri kok. Nah jadi menurut saya yang paling utama kalau kita ngomong movement ini ya, yang harus dipetakan adalah hal-hal yang sifatnya dasar. Ini kebutuhan dasar menurut saya itu. Nah kalau kebutuhan dasar saja sudah sangat tergantung, ya itu memang sudah persoalan kita. Nah kita sebenarnya diuji nih di masa pandemi ini. Saya kira itu Oke, Pak Toto. Jadi saya nangkap ada 2 hal yang cukup paradigmatik ya yang
disampaikan Pak Toto. Satu tentang bahwa capital minded itu tidak apa-apa ya. Berdagang itu tidak apa-apa. Yang kita menjadi lawan kita itu kan yang kapital itu mendominasi ya Mas, sehingga kesempatan bagi pihak lain itu tidak mendapat dan sekelompok orang kuat sekali, itulah yang disebut globalisasi gitu ya. Tapi kalau proses berdagang antar negara yang disampaikan Mas Febri dari zaman dahulu itu, kalau sepanjang memang jual beli biasa, tidak ada eksploitasi, tidak ada dominasi, itu hal yang baik gitu ya. Yang saya tangkap itu prinsip yang bahwa kita berjual beli tidak apa-apa gitu. Kemudian yang kedua adalah dalam klaster itu yang paling mendasari adalah ora apa-apa tuku gitu ya. Ini ya. Nah, ini mungkin menjawab juga yang disampaikan Mas Karyanto tadi ya, bahwa pemberdayaan UMKM itu tidak memperluas tidak melulu membuat forum jual beli, karena yang ada itu akhirnya forum jual-jual ya, karena penjual KB. Tapi bagaimana kita justru malah berangkatnya dari satu tadi identifikasi kebutuhan dasar ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin masing-masing kita bisa menghitung 3 bulan terakhir misalnya, itu pengeluaran kita apa saja sih gitu ya. Nanti akan ketahuan yang paling boros mana, yang bisa dihilangkan mana gitu ya. Jadi di sini ada 2 proses penelitian yang bisa dilakukan. Satu, identifikasi kebutuhan dasar. Yang kedua, identifikasi catatan keuangan pribadi keluarga masing-masing kita sekian bulan terakhir gitu ya. Kalau yang saya nangkep dari Pak Toto itu ya. Dan identifikasi selanjutnya yang tadi minuman tikus tadi itu ya. Berarti kan minuman apa tadi yang dicontoh cap tikus itu kan, berarti kan dia identifikasi itu dari apa yang kita memang butuhkan, kemudian semua orang bikin, kemudian ada surplus, baru itu yang dijual walaupun ada larangan atau bentuk apapun akhirnya yang tetap saya survive. Kasih contoh minuman cap tikus ku mau, awalnya mereka bikin itu bukan dalam rangka dijual gitu. Ya. Nah, ini bedanya kan orang selalu bikin sesuatu sudah sejak awal mau dijual kan itu. Nah, kenapa tidak berangkat dari apa yang diperlukan oleh klasternya tadi, itu kan berbeda. Jadi Ya, umpamane didol ku ya iki ranune lewiyane yang surplusnya tadi. Ini kan enggak, sudah sejak awal memang tadi dikursuskan gawe apa seragam, akhirnya gawe forum domeng tabakus gawe iki didol kancane sing gawe hal yang sama juga kan gitu. Nah, itu yang memang enggak berangkat dari kebutuhan dasar di klasternya. Ya betul Pak Toto. Jadi semangat untuk mensirkulasikan perputaran ekonomi di komunitas justru malah udah tambah hemat tapi tambah boros. Karena belinya itu sesuatu yang semua orang nyetatus jualan. Lah wong teman sendiri nggak beli nggak enak. Padahal orang butuh. Karena kita tidak berangkat dari patrap. Iya. Itu paradigma tadi itu ya. Ya itu kesalahan kita juga, kelas kesalahan kita sendiri juga selama ini tidak pernah meneliti kok hasilnya ini butuh kebutuhan dasarmu apa baik, daftar pengeluaranmu itemnya itu apa saja, itu sebenarnya kita nggak pernah mencatat. Kalau kita punya data itu, kita akan tahu oh saiki berarti kudu tutulan X, Y, Z gitu ya. Dengan landasan identifikasi bahwa yang dibutuhkan itu apa gitu kan. Sering saya melihat untuk pelatihan-pelatihan yang bentuk seperti yang paling dekat itu ketika di desa ada anggaran pelatihan itu seperti itu. Jadi agak sedikit lucu juga pelatihan potong rambut misalnya. Asal bukan atas dasar identifikasi kebutuhan, tapi asal atas dasar anak kegiatan, terus akhirnya pada teng motong KB sudah diprogramkan ya. Sudah diprogramkan. Duitnya metu. Iya seperti itu. Jadi mungkin Mas Gugu tadi ke depan kalaupun ada nanti program ini bisa identifikasi dulu yang sedang dibutuhkan apa, kemudian diproduksi yang memang dibutuhkan gitu kan. Kalaupun tidak dijual kan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan klaster itu gitu. Ya. Artinya ini bukan persoalan idealis atau gimana ya Mas, tapi ini soal sebab akibat biasa ya. Kalau semua orang berorientasi jualan, akhirnya jadinya forum jual-jual. Jual-jual. Gitu. Ya,
Kita mungkin masih satu segmen terakhir ya ini Mas Kuku ya. Oke. Tadi Mas Febri mungkin sudah terjawab Mas yang tadi mengenai kapitalisme dan globalisasi, sudah terjawab ya Mas ya? Cukup jelas ya. Jadi intinya bagi pihak pemodal itu mereka berpikiran bagaimana agar uang 100.000 dalam tempo sekian waktu bisa berlipat ganda menjadi 1 juta, dari 1 juta menjadi sekian juta lagi. Konsekuensinya dari pihak produsen harus memperluas pasar ya, menjadikan banyak orang sebagai konsumen. Nah itu tadi otomatis ya itu tadi dari pihak produsen bagaimana melipat gandakan modal, konsekuensinya menjadikan sebanyak mungkin wilayah menjadi pasar produk-produk mereka. Akibatnya banyak masyarakat yang menjadi konsumen semata atau konsumtif. Yang saya tangkap seperti itu Mas Rizky. Ya. Oke, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir ya, Mas Kukuh ya. Pak Toto sudah bergabung lagi? Ya, oke. Oh iya. Ini Pak Toto, kita satu segmen terakhir ini kita kita tuntaskan ya, kita jangkepkan ini apa yang kita diskusikan. Jadi nanti mungkin masing-masing bisa urun untuk memantik Pak Toto untuk yang terakhir ya, untuk malam hari ini, jeburan malam hari ini. Jadi beberapa hal yang disampaikan Pak Toto tadi menurut saya sudah menjawab kegelisahan bahwa yang saya temukan adalah banyak sekali kegiatan pemberdayaan UMKM, tetapi tingkat efektivitasnya itu ternyata setelah diukur oleh beberapa penelitian itu tidak bergerak banyak secara nasional ya. UMKM tetap sesuatu yang termarginalkan, seringkali malah cuma jadi artis, jadi jargon dan sebagainya, karena ternyata memang ada hal yang patrap yang tidak diterapkan ya, karena mereka itu basisnya program kerja biar berjalan. Sedangkan kalau kita di sisi sebagai individu yang menghadapi pandemi, kita berpikirnya adalah bagaimana bertahan ya. Bertahan itu kan satu definisinya adalah survival, tetap bisa mangan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah resilient, adaptif menghadapi keadaan gitu ya. Nah, salah satu bentuk adaptifnya adalah ternyata ketika timbul anasir-anasir baru ya untuk melawan globalisasi, supaya kita lebih kuat adalah kita harus hidup lebih efisien gitu ya. Uang tidak banyak keluar, itu kan salah satu bentuk efisien. Nah ternyata itu belum kita lakukan gitu ya. Kita masih sebatas pada gagap menghadapi keadaan, panik, atau ya pokoknya sekena-kenanya ya kita survival, itu di satu sisi. Atau sisi yang kedua, kita bergotong royong tapi sebatas romantisme. Lah yang larisi dagangan ikan sana lah melas gitu kan. Oh kita harus memfasilitasi semua dan sebagainya ya kan. Sementara kita sendiri tidak mengalami proses efisiensi atas sumber daya kita gitu ya. Nah itu adalah satu evaluasi dari satu semester kita menghadapi pandemi. Nah mungkin di segmen terakhir ini nanti Pak Toto bisa menyampaikan gambaran kita sebagai klaster tadi kan sudah lumayan terdefinisi ya Mas ya. Kira-kira dalam 6 bulan kita berhasil sebagai klaster yang kuat, yang semakin memperkuat, atau justru kita hanya sebatas berkumpul tidak menjadi kaum, itu indikator-indikatornya apa gitu ya. Mungkin nanti Pak Toto bisa memantapkan itu ya, agar kita punya alat ukur nih, kita melangkahnya bener enggak gitu ya. Jadi nanti 3 bulan 6 bulan kita bisa evaluasi nih gitu kan, kita kelirunya di mana dan sebagainya. Nah kemudian kalau kaitannya dengan temanya ya, berpikir global, kalau sudut pandang saya, bertindak global ya, kita itu digiring untuk ikut apa yang mainstream berlangsung. Ternyata yang mainstream adalah
globalisasi ya. Nah, ternyata ketika kita bertindak mengikuti cara globalisasi, ibarat kita di ring pertandingan, kita itu di ring yang kalah ya. Kita tidak punya modal, tidak punya communication resources yang memadai, tidak punya propaganda ya kan. Terus pokoknya duwene wiridan, keikhlasan, hidup tulus, berbagi, sabar, tawakal, Gusti Allah rasare gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengikuti apa yang digiring oleh tindakan ajakan untuk bertindak global dalam artian mengikuti arus globalisasi, maka kita adalah orang yang akan kehilangan momen dari turning point dari pandemi ini gitu ya. Justru dari pantikan Mas Febri tadi mengenai patrap ya, berpikir global, bertindak global adalah kita tidak berangkat dari titik berangkat yang sepenggal-sepenggal atau parsial atau hanya sepintas. Ini kayaknya kok keren, ikut saling berbagi. Ini kok kayaknya keren, harus begini, harus begitu. Tapi harus dari sesuatu yang paradigmatik, yang kalau dihubungkan dengan diagramnya Pak Toto tadi ya, mengenai diagram komunitas itu salah satu yang kita punya sekarang untuk komunitas adalah bagaimana sih ini supaya semakin kuat, semakin efisien, semakin resilient gitu ya. Jadi itu mungkin nanti untuk nanggap atau yang terakhir adalah bagaimana kita mengukur 3 bulan, 6 bulan dalam semester SKS mengenai penguatan resiliensi cluster gitu ya. Nah mungkin sebelum ke Pak Toto masing-masing dulu mungkin pantikan-pantikan terakhir biar kita tuntas nih. Silahkan. Itu tadi ya, kaitan bahwa bisnis yang aman itu berangkat dari kebutuhan yang internal pribadi ya, dari yang paling mendasar kita butuhkan. Nah, saya jadi terpikir nanti dengan pemetaan data anggota yang jangkep ya, ini di lingkup klaster yang sedang saya uri-uri begitu ya. Ini saya jadi terpikir bagaimana nantinya mengkategorikan apakah di antara sekian banyak anggota itu ada yang bermain di komoditas pokok begitu. Nah, ini dan berapa banyak yang memang dia lebih banyak pada komoditas yang tersier begitu ya. Sing misalnya sing paling banyak itu jajanan gitu, jajan gitu. Hanya saja kemudian teman-teman itu beradu pada urusan-urusan ini packaging, urusan apa ya, kecantikan desain dan seterusnya. Bukan pada soal ya dibutuhkan atau tidak oleh market gitu. Misal dibutuhkan seberapa besar angkanya gitu, nilai kebutuhannya. Nah, ini yang saya jadi mendapat inputan yang sangat spektakuler malam ini. Nantinya artinya kebijakan klaster yang sedang saya uri-uri ini adalah bagaimana menciptakan itu tadi sumber, bagaimana menciptakan di antara anggota itu kemudian ada yang kita kuatkan untuk bermain di urusan komoditas pokok yang tentu saja ini kemudian menjadi suatu produk yang dibutuhkan oleh semua individu dalam kelompok ini. Saya kira itu. Termasuk menambahkan tadi ya Mas Koko, jadi PR yang tadi ceto dari Bang Toto itu ya satu, ya anggap saja kita nggak punya catatan ke belakang ya, berarti sebulan ke depan kita nyatet sebetulnya pengeluaran kita itu apa saja gitu ya, dicatat. Nanti sebulan kita rekap ya, ini berapa persen, ini berapa persen gitu. Kemudian yang kedua adalah jenis kebutuhan dasar apa saja itu ya. Nah itu nanti ada dua penelitian, nanti bulan depan mungkin kita bisa apa yang gitu bisa ya. bisa kita produksi agar uang itu tidak keluar, Nah, tapi iya, masih kita berputar-putar. belum memetakan ke uang kita sendiri kan gitu kan. Nah itu Iya, berarti kan PR sebulan ke depan kan itu. Silakan Mas terakhir pantikan untuk Pak Toto. Ya paling itu, jadi kita dengan apa yang digambarkan oleh Pak Toto
demikian jelas bahwa berpikir jangkep, berpikir apa ya, holistik ya. Itu tadi Mas Febri biasa menggunakan bahasa yang iya, biasa kita berpikirnya fakultatif, lebih terpotong-sepotong, jadi tersalurkan, maksudnya lebih jangkep dalam apa ya kayak gue lah. Lupa lirik. Ya oke. Terakhir Mas Febri. Ya, ada saya pribadi menarik 2 poin ya, pandemi corona dan pandemi globalisasi. Dan bagi saya pribadi, dua-duanya itu pandemi yang sangat berat. Kalau corona itu nggak kelihatan, kalau globalisasi itu jelas-jelas kelihatan ya, Pak Toto ya. Dan untuk saya pribadi, langkah yang paling mungkin saya lakukan adalah berdiam diri sebanyak mungkin di dalam perpustakaan pribadi saya, karena banyak ya, kalau mau bergerak kita kan harus pakai ilmu dulu lah, masa bergerak pakai bambu runcing bawah sih, kapan menang ya. Intinya kalau istilah dulu di unit kerohanian Islam itu berilmu sebelum beramal ya, beramal seperti itu kan. Berarti ya memperbanyak pengetahuan dulu sebelum, memang ini klise ya, klasik sekali, tapi kenyataannya memang saya seperti itu memang sih, bahwa musuh kita begitu besar, kekuatan modalnya, kemudian kampanye-kampanye juga sudah sedemikian masif. Berarti melawan globalisasi itu seperti kurcaci melawan Goliat itu ya. Sekalian aku ya orang mungkin banget. Ya itu tadi saya, jadi pandemi corona itu kan kalau buat saya itu berkah gitu ya. Kalau dulu saya itu sering keluyuran, sekarang harus banyak-banyak berada di perpustakaan pribadi saya yang buku-bukunya itu sering dijami Mas Rizky dan Mas Karyanto. Nah, semoga dengan berakhirnya pandemi sudah khatam semua koleksi buku-buku saya. Terus bergerak bergerak ke dalam kontemplasi. Oke, terima kasih Mas Febri. Silahkan Pak Toto mungkin Oke. menuntaskan sekaligus memungkasi malam hari ini. Oke, mungkin untuk termasuk untuk bahan bulan depan, saya kira perlu dicermati lagi yang video saya itu, yang emergensi di masa pandemi itu. Emergensi di Coba masa pandemi. saya kayaknya agak sistematis itu, nggak terlalu ini. Coba di apa namanya, direview lagi lah. Dan saya kira mestinya, nah harapan saya kan sebenarnya apa yang dilahirkan dari masa emergensi ini menjadi batu pijak untuk apa namanya, yang harus diperbaiki kan visinya sebetulnya. Yang tadinya hanya untuk bertahan, nah jangan-jangan harus diperbaiki, termasuk strateginya dan sebagainya. Dan saya kira nggak bisa dihindari lagi, memang harus ada pemetaan terutama di apa namanya, lingkungan klaster ini terutama. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman, menurut saya nggak bisa ditolak lagi, sekarang pasti harus berhubungan dengan desa. Kalau ini masih panjang, pasti urusan pangan ini akan bermasalah. Nah, tentu saja ada teman-teman yang bergerak sebagai penampung, ada yang memang berproduksi ya. Nah, itu saya kira dua-duanya tetap dibutuhkan. Nah, saya membayangkan, saya dengan
teman-teman di Tanggung Harjo mencoba saya membantu mendesain untuk bikin semacam pemetaan pembelanjaan rumah tangga di setiap rumah di Tanggung Harjo. Ternyata selain rokok terus pulsa ya, ini udah di luar, nggak bisa kita keep ya. Ya kalau rokok masih bisa lah, kalau bisa ngelinting sendiri ya masih lumayan. Nah kalau pulsa kan udah. Nah ternyata ada yang sangat besar dikeluarkan oleh pembelanjaan rumah tangga adalah sayur itu loh. Nah saya membayangkan kalau ada hubungan dengan teman-teman di desa dan sebagainya, mungkin itu yang harus diperbaiki. Tentu saja sekarang pola pasar itu kan sangat terbuka ya, dan tinggal soal kreativitas gitu. Jadi harus mulai dipikirkan. Menurut saya kalau tadi kita ngomong kebutuhan dasar ya pasti beras, jagung, ketela, terus sayuran ya terutama. Nah itu yang coba dipetakan, dan kalau teman-teman punya hubungan baik dengan desa, menurut saya itu agenda yang penting ke depan ini. Walaupun mungkin teman-teman berperan sebagai penampung atau apapun gitu ya. Nah itu yang saya kira globalisasi tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi itu kalau klasternya kuat gitu. Kira-kira itu dan seperti teman-teman di tempatnya Kukuh itu, menurut saya justru yang harus diperbaiki adalah bagaimana tahap-tahap berikutnya kayak apa gitu, tahap-tahapnya. Jadi tapi tentu saja tadi harus diperbaiki. Menurut saya kalau memang benar yang diomongkan Kukuh tadi, bahwa kalau kita tidak berangkat dari kebutuhan dasar itu memang agak problem, karena yang dihadapi adalah para pembisnis yang setiap detik mikirnya itu hidup matinya dari situ, dan kita pasti akan tertinggal gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak atas sekali lagi coba teman-teman dikritisi lagi ya yang video saya tentang emergensi di masa pandemi itu, kayaknya belum lama di taknum.com itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Baik, terima kasih Pak Toto atas gabungnya malam ini. Berikut dengan sekian banyak insight baru ya bagi kita semua ya. Ini sangat baru ya. Subhanallah, oke ya. Terima kasih sekali Pak Toto, bahwa kami pada konteks individu, pribadi ataupun dalam klaster yang dari Pak Toto sampaikan ini ada pandangan-pandangan baru. Bahkan istilah klaster saja kalau saya ini baru dengar, bahwa kaumin itu beda dengan umat ya. Oke. Sangat bagus kowe. Pada main ngomong lah. Sembarangan banget. Maksudnya kayaknya nyolong background pada background. Begitu, terima kasih Pak Toto. Ini menjadi spirit tambahan sekaligus PR ya kita. Tadi itu yang disebutkan Rizky, bahwa ke depan 1 bulan berikut setidaknya kita mencatat pengeluaran apa saja di internal kita pribadi, dan juga pada komoditas dasar apa yang kita paling butuhkan ya, paling dibutuhkan oleh sama kita di satu wilayah klaster ini. Dan juga tadi untuk perlu mereview ulang video Pak Toto tentang emergency pandemi ini akan menjadi bahan diskusi kita berikutnya ya, Mas Febri terutama ini sebagai murid paling setianya Pak Toto Raharjo. Bersyukur sekali alhamdulillah malam ini dapat bersilaturahim secara langsung dengan Pak Toto melalui jaringan digital. Begitu Mas Naim. Disapa-sapa semua yang terlibat. Terima kasih kepada Mas Fikri selaku penyedia fasilitas
streaming kita di satu semester kita bermedia online ya, Juguran Syafaat secara online. Terima kasih dari teman-teman para teknisi ini, baik teknisi dari internalnya Java Exposure maupun teknisi dari teman-teman penggiat Juguran Syafaat, dan juga para malaikat yang selalu mengusung setiap kepentingan-kepentingan kita yang tergabung dengan kita melalui Twitter apa view di YouTube ya Mas Anggi ya. View di YouTube. Oh ya, itu ada teman-teman saudara dari Manado, dari Jakarta, dari mana lagi? Oh, sekitaran Banyumas Raya. Terima kasih. Malaysia juga ikut hadir. Terima kasih. Riau. Oh ya, Riau. Balikpapan, terima kasih. Adipala, oh ini satu pulau di selatan sana. Cikebrok juga hadir, terima kasih. Provinsi Pemekaran ya, Cikebrok. Cidoro Bubulak, Laladon. Terima kasih atas gabungnya. Moga-moga ini menjadi satu nilai kebaikan tersendiri, kita saling bertukar perasaannya. saling membesarkan hati, saling membahagiakan sesama kita. Begitu Mas Naim, saling mendoakan sesama kita. Kami berdoa teman-teman, semoga Pak Toto selalu diparingi kesehatan, selalu bersama-sama kita menjadi magnet ya, sebagai marja Ma'iyah Nusantara. Matur nuwun sekali lagi Pak Toto. Kita bisa mugi-mugi ke depan dapat bersilaturahim kembali. Nanti kita bareng-bareng memungkasi dengan hasbunallah bersama. Begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ni'mal maula, ni'mal maula,
ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula, ni'mal maula, maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah.